Perkenalkan, nama saya Sela Margareta dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 22351551635. Di sini saya akan membawakan materi 5 dari Sistem Keuangan Publik dengan judul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Yang pertama, di sini ada esensi APBN. Pengelolaan keuangan negara termasuk di dalamnya penggunaan APBN digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi janji kemerdekaan Indonesia yang pernah diproklamirkan oleh proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Hubungan kontraktual rakyat dan pemerintah. Yang pertama, APBN merupakan kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah yang diwakili oleh DPR atau wakil rakyat yang mempresentasikan rakyat. Yang kedua, pemerintah menyusun APBN setiap tahun dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Esensi APBN sebagai wujud PKN. Yang pertama terdapat di Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, penjelasan Undang-Undang 17 Tahun 2003, di mana dalam rangka tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam berbagai bidang. Yang ketiga ada definisi APBN yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Yang kedua APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir, tahun anggaran meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ada fungsi APBN yang terdapat di Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama ada fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan atau current years. Yang kedua ada fungsi perencanaan, di mana anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, di mana anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada fungsi alokasi, di mana anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Oke, selanjutnya, di tengah resiko ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif, APBN dioptimalkan sebagai absorber. APBN sebagai absorber ada 3. Yang pertama, mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua, menjaga momentum pemulihan, yaitu mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan. Yang terakhir ada menjaga belanja prioritas atau penguatan produktivitas dan fondasi ekonomi nasional. Lalu ada struktur APBN. Yang pertama itu ada pendapatan negara. Pendapatan negara adalah penerimaan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan penerimaan hibah yang terdapat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 2.
Yang selanjutnya ada belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 14, terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Terdapat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 8. Selanjutnya ada surplus atau defisit anggaran. Pendapatan belanja. Pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Penggunaan surplus penerimaan negara atau daerah. Yang pertama untuk membentuk dana cadangan. Yang kedua untuk pembiayaan pengeluaran negara atau daerah tahun anggaran berikutnya. Dan yang ketiga ada penyertaan pada perusahaan negara atau daerah. Selanjutnya struktur APBN ialah pembiayaan. Pembiayaan anggaran yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018. Sekian penjelasan dari saya.